Halo guys, ketemu lagi di channel gua. Kali ini gua mau sharing tentang 6 barang yang harus ada di kosan lu, yang harus dipersiapin di kosan lu biar lu tetap irit dan juga tetap nyaman ya. Walaupun irit tapi tetap nyaman gitu. Ya, ini berdasarkan pengalaman gua pribadi dan background gue dan gue dulu milih kosan itu yang budget ya, maksudnya itu yang kosan yang murah. Jadi itu sebulannya 400.000. Dulu itu lokasinya di sekitaran dekat Unila di Kampung Baru. Jadi itu 400.000 sudah lepas listrik dan juga air itu udah gratis. Ya udah include. Nah, tapi fasilitasnya di situ cuma ada eh, apa namanya? Kasur sama meja belajar. Terus ditambah kamar mandinya atau toiletnya itu sharing ya bareng-bareng di luar gitu. Sama ada tempat jemur pakaian di luar di lapangan kayak gitu. Ya itu namanya kosan yang murah, jadi memang fasilitasnya pun ya minimal lah, minimalis lah ya. Jadi nggak bisa ekspektasi yang kayak mana ya, namanya ada harga ya ada barang ya gitu. Jadi ini barang-barang yang harus ada kalau kosan lu juga sama kayak kosan gua pada saat itu. Gitu. Yang penting ya kita nyaman aja lah ya. Oke, yang pertama ini menurut gua penting banget kita harus ada stop kontak ya, colokan. Jadi ini menurut gua itu penting. Kenapa kalau kita nggak bawa stop kontak dari rumah ya, belum dipersiapin sebelum masuk kosan, itu nanti kita kesulitan sendiri karena memang semua itu butuh colokan nih. Dan biasanya kalau di setiap kosan cuma ada satu stop kontak atau satu colokan sentral. Nah, itu di satu ruangan. Nah, gitu. Jadi, kenapa stop kontak ini penting harus ada di kosan kita? Ini bakal ngebantu banget ya. Terus yang kedua, itu ada Magicom atau penanak nasi. Kenapa harus dipersiapin nih Magicom atau penanak nasi? Ya, karena memang menurut gua kalau misalnya kita pertama kali pindah gitu ya, mau merantau dulu kita pastinya kan nggak bawa uang yang banyak, jadi harus kita bagi-bagi duit. Jadi kalau bisa, kalau kalau cara gua dulu, ini bisa ditiru juga mungkin kalau cocok. eh, Kita biasanya kan dibawain beras tuh sama orang tua. Nah, bawa beras. Nah, kita nanti masak aja nasinya. Habis itu nanti kita beli sayur aja. Biasanya kalau di warung-warung warung makan gitu kita bisa beli sayur minimal satu porsi itu 5.000 bisa. Jadi 5.000 itu kalau gua dulu bagi dua. Jadi buat makan siang sama makan sore ataupun makan malam ya. Tapi biasanya sore sih untuk menghindarin basi ya. Jadi paginya gue beli uduk terus siang sama sorenya itu gua makan pakai sayur yang 5.000 itu bagi dua itu aja udah cukup sih. Ya yang penting kita kenyang kan. Yang penting itu kita kenyang. Ya itu nanti itu kok lama-lama ya bisa menyesuaikan kalau memang lama-lama kita pendapatannya gede ya kita bisa sesuaiin kita beli lauk juga jadi nggak ngirit terus-terusan gitu kan itu nggak nyiksa diri juga ya. Nah ya, itu yang kedua tadi pernak nasi atau magicom. Terus yang ketiga em, kipas angin ya. Kenapa harus kipas angin ini karena biasanya di kosan yang budget kayak gini yang murah kayak gitu eh, nggak ada kipasnya atau boro-boro AC lah nggak ada kipas biasanya. Jadi kipas angin ini penting banget karena siang-siang itu kadang panas banget, malam juga panas. Jadi buat istirahat nggak enak, buat tidur nggak enak. Jadi serba salah kalau kita panas kan nggak nyaman tuh kalau di rumah panas. Jadi lebih baik kita siapin itu ada kipas angin. Bisa yang mini atau portable atau juga yang di tembok ya terserah kalian mau kayak mana. Cuman kalau menurut gua sih mending yang portable kali ya, yang di meja itulah ataupun yang kecil. Jadi nggak ribet-ribet kalau misalnya kadang kan kita nggak nggak betah di kosan, jadi kita bisa pindah kosan itu kita tinggal bawa aja nggak harus nyopot-nyopot juga. Dan juga biasanya kalau kita pakai yang tembok itu biasanya harus izin dulu sama bu kosnya boleh atau enggaknya. Nah nggak semuanya juga kan tembok itu boleh di dipaku-paku gitu kan kadang nggak boleh. Jadi lebih
nyaman, kayaknya lebih lebih mudah untuk pakai kipas mini atau kipas portable ya. Nah, itu nomor 3 dan nomor 4 itu menurut gue itu water dispenser. Kenapa? Karena water dispenser ini menurut gue penting. Kita nggak usah ribet-ribet apa ya, pakai teko ataupun pakai ya sekarang ada sih alat yang tinggal pencet terus nyedot air gitu kan. Cuman kan kalau pakai water dispenser, apalagi apa namanya listrik dan airnya udah lepas gitu, kita nggak mikirin lagi, kita nggak harus bayar lagi, udah bukan tanggungan kita. Jadi lebih baik kita maksimalin yang udah gratis gitu kan, udah memang fasilitas dari kosan. Jadi kita beli aja water dispenser. Kita mau bikin kopi bisa, kita mau bikin teh bisa, bikin minuman gampang gitu. Nah, water dispenser ini biasanya nggak mahal-mahal juga kok gitu. Nanti kalau udah berapa waktu kita nabung udah ada duit ya sama kayak Magicom tadi ya udah kita beli gitu. Nggak mahal sih. Cari aja di online biasanya kalau itu bisa dapat gratis ongkir juga. Jadi bisa lebih murah ya. Oke, terus yang nomor 5 dan 6 ini menurut gua opsional aja kalau memang lo orang apa nggak nggak ribet gitu pengen lebih irit lagi menurut gue ini bawa aja cuman lebih ribet kalau emang lo orang nggak tahan ribetnya ya ini nggak usah dibawa nggak usah dipersiapin ya. Nomor 5 ini kompor kompor ya kompor ini bisa kompor listrik atau kompor portable yang kecil itu pakai LNG ya terus habis itu atau kompor yang biasa yang kompor yang dapur-dapur yang di rumah biasa itu kalau menurut gua tipsnya ya kalau misalnya di pengen bawa apa kosannya itu udah bebas dari biaya listrik sama biaya air, kita harus manfaatin listrik yang gratis nih. Jadi kita pakai kompor listrik aja gitu. Yang penting udah ngomong dulu ke budi kosnya, ke bu kosnya boleh atau enggak gitu ya. Semuanya itu harus diobrolkan dulu. Biasanya kan karena memang kompor listrik itu wattnya besar. Jadi ya apa ya, ya lebih baik ngomong dulu lah gitu. Terus kalau yang kompor portable ini gue nggak tahu ya karena gue nggak pernah pakai. Cuman biasanya pakai gasnya itu lumayan mahal ya kecil itu. Nah kalau menurut gue sih kalau kompor ini enggak sih gue dulu nggak bawa kompor karena memang lebih ribet jadi lebih lebih mentingin gue beli 5.000 aja udah nggak pusing nggak harus mikirin masak apa itu segala macam nggak. Menurut gue itu nggak perlu ya kompor ini. Terus yang nomor 6 ini ada setrika. Nah, setrika ini kenapa gua masukin setrika juga? Karena memang kita kan uh, kalau untuk baju-baju yang untuk berangkat kuliah atau berangkat kerja itu kan kita harus disetrika kan untuk rapi. Karena memang kan kebutuhan gitu ya. Cuman kalau sekarang kayaknya sih kawan-kawan lebih banyak yang milih pakai laundry ya. Jadi menurut gua setrika ini penting nggak penting sesuaikan aja dengan kebutuhan lo orang gimana. Kalau emang sekiranya menurut lo butuh ya bawa aja setrika ini disediain aja. Harganya juga nggak mahal kalau emang mau beli gitu. Beli di online ya kalau gue biasanya beli di online. Jadi bisa apa? Bisa compare dulu mana yang lebih murah dan juga bisa beli di official store-nya gitu sih. Beli di toko resminya gitu. Oke. Jadi itu aja ya 6 barang tadi. Jadi yang pertama itu ada stop kontak, yang kedua Magicom, yang ketiga kipas angin, yang keempat tadi water dispenser, terus yang kelima itu kompor dan keenam itu setrika. Yaitu ada 6 barang yang menurut gua harus ada di kosan lo biar lo tetap irit dan juga tetap nyaman ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sharing ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like kalau suka, komen barang apa lagi yang menurut lo orang harus ada di kosan lo. Oke, terima kasih. Bye.